kiri kita kenal dengan notasinya seperti ini. Ini mendekati A-nya dari kiri, sedangkan kalau dari kanan kita punya limit X menuju A dari kanan fx ya. Jadi ini ada fx-nya di sini. Ini nilai di A-nya, kemudian X menuju A dari kiri itu nilainya ini, menuju A dari kanan nilainya yang ini. Nah, limit X menuju A itu fx kita katakan ada jika limit X menuju A dari kiri fx itu sama saja dengan limit X menuju A dari kanan X. Ya. Jadi limit X menuju A, suatu fx itu kita katakan ada kalau limit dari kirinya sama dengan limit dari kanannya. Nah, misalnya kita lihat ada limit X menuju 1 dari X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X kurang 1. Nah, ini kalau X-nya tidak akan pernah sama dengan 1 ya. Karena kalau X-nya sama dengan 1, fungsi ini tidak terdefinisi. Karena yang penyebutnya akan menjadi 0 ya. Jadi limit itu dalam artian dia mendekati 1, cukup dekat, tapi tidak sama ya, tidak perlu sama dengan. Jadi sehingga kalau di titik tersebut fungsinya tidak ada, kita tidak mempunyai masalah ya, tidak bermasalah. Nah, jadi kalau kita mau menghitung nilai dari limit X menuju 1 dari X pangkat 3 dikurang 1 per X kurang 1, bisa kita lihat pada tabel, kalau kita punya ini X-nya, kemudian Y-nya sama dengan X pangkat 3 dikurangi 1 per X kurang 1, kita lihat di tabelnya, X kurang 1. Kalau X-nya 1,25, ini cukup dekat dengan 1, itu nilainya 3,813. Kalau X-nya 1,1, ini dari kanan ya, mendekatinya dari kanan. Jadi kalau ini garis bilangannya, ini 1, dia mendekatinya dari kanan sekarang. Kalau 1,1 nilainya 3,310. Kalau X-nya 1,01, ini makin dekat ya. Makin dekat kepada 1, tapi dari kanan. 3,030. Kalau 1,001 makin dekat lagi, dia 3,003. Nah, ini mendekati 1 dari kanan. Sekarang kalau dari bawahnya, ini 0,999. Ya, ini saya hapus dulu. 0,99, 2,997 nilainya. 2,997. Kalau 0,99, ini makin dekat ke 1, tapi dari kiri ya. Jadi yang bawah itu dari kiri, yang atas itu dari kanan, mendekati 1-nya. 2,970. Kalau 0,9, ini lebih dekat lagi, dia 2,710. Ini kan kalau 0,75, ya, itu 2,313 ya. Jadi ini makin dekat dari kiri makin ini lebih jauh ya. Ini lebih makin dekat lagi menuju 1, nilainya 2,997. Sedangkan kalau dari kanan
dia mengecil, makin dekat ke 1, nilainya mulai dari 3,813 menjadi 3,0013. Maka bisa kita simpulkan kira-kira bahwa limit X menuju 1 dari X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 itu adalah 3 ya, dari pendekatan yang ini. Baik dari kanan maupun dari kiri. Nah, bisa kita lihat juga kalau kita lakukan limit X menuju 1 dari X pangkat 3-nya, kita uraikan. X min 1 kali X kuadrat, apa ini? Plus X plus 1 ya. Ini benar nggak kalau dikalikan X pangkat 3 plus X kuadrat min X kuadrat min X plus X min 1. Betul ya? Dibagi X kurang 1. Maka ini boleh saya coret. Karena X-nya tidak sama dengan 1. Ya. Kalau X-nya sama dengan 1, bentuknya 0 per 0, nggak boleh kita coret. Ya. Ini karena dia tidak sama dengan 1, boleh kita coret. Sehingga ini kalau kita substitusikan langsung, hasilnya menjadi 1 plus 1 plus 1. Betul, sama dengan 3 ya. Sama. Nah, itu yang dimaksud dengan limit. Contoh yang lain, kalau kita mau menghitung limit X menuju 3 dari 4X kurang 5. Nah, kalau ini tidak ada masalah ya, karena tidak ada yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut ya. Jadi, kita tidak mempunyai masalah untuk hal ini, maka ini bisa langsung kita substitusikan saja, yaitu 12 kurang 5 jadi 7. Ya. Sekarang kalau limit X menuju 3 dari X kuadrat min X dikurangi 6 dibagi X min 3. Nah, kalau kita lihat yang ini, itu dia bermasalah ya. Kalau X sama dengan 3, maka penyebutnya jadi 0. Maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Berarti tidak bisa kita substitusikan langsung nilainya. Ini akan sama dengan limit X menuju 3 dari, ini kalau diuraikan berapa? Gimana mencari akarnya ya? Kan pakai yang sudah pernah Anda pelajari di SMA, ini 1 minus B ya, plus minus akar B kuadrat, min jadi plus 24 per 2. Betul ya? Ini hasilnya akan 1 plus 5, 6 bagi 2, 3. 1 min 5, min 4 bagi 2, min 2. Jadi ini hasilnya adalah akarnya X min 3 kali X plus 2 dibagi X min 3. Hati-hati ya, jangan sampai nanti pas ujian Anda tidak bisa menguraikan persamaan kuadrat atau pangkat 3 atau yang lainnya ya. Kalau lebih dari 2 pangkatnya, jadi persamaan pangkat 3, cari akarnya gimana? Pakai corner ya. Anda lihat lagi bagaimana itu mencari akar pakai metode corner. Jangan sampai ini tidak bisa menguraikan, Anda nanti tidak bisa mengerjakan selanjutnya ya soalnya. Nah, ini sekali lagi karena dia tidak sama dengan 3, limitnya X menuju 3, jadi X menuju 3 itu tidak perlu sama dengan 3, maka ini bisa saya coret. Maka ini hasilnya adalah, bisa kita substitusikan sekarang jadi 5. Ya. Itu. Sekarang kita lihat limit X menuju 0 dari sinus X per X.
Ini termasuk limit fungsi trigonometri. Ini tidak bisa kita uraikan ya, dan tidak bisa kita substitusikan karena bentuknya menjadi ada penyebut yang 0. Nah, kalau tidak bisa kita apa-apakan, kita terpaksa menggunakan tabel. Jadi kalau X-nya 1, maka kita dapat sin X per X-nya itu adalah 0,84147. Kalau X-nya 0,1, maka kita dapat 0,99833. Kalau X-nya 0,01, maka kita dapat 0,99998. Nah, ini dia menuju 0. Jadi ini kalau garis bilangannya di sini, ini X-nya 0, mulai dari 1, 0,1, 0,001, jadi dia menuju 0-nya dari kanan. Sedangkan kalau dari kiri, sin X per X, dari kiri itu minus ya, kalau ininya minus 0,01, maka dia mendapatkan sama itu hasilnya 0,9998. Kalau dia min 0,1, hasilnya sama 0,99833. Sedangkan kalau dia minus 1, hasilnya adalah 0,84147. Nah, ini kalau kita lihat dia dari sini, dari kiri. Jadi kita lihat limit dari kiri maupun dari kanannya tetap hasilnya berapa? Untuk X menuju 0, ini untuk X menuju 0, ini mulai dari 0,8, kalau dari kanan 0,8, 0,9, 0,99 tadi 833, sekarang 0,99998. Kalau dari kiri mulai dari min 1, 0,8, min 0,1, 0,99833. Kalau min 0,01 jadi 0,99998. Jadi ini menuju 1 ya. Baik dari kanan maupun dari kiri menuju 1, maka ini limitnya akan sama dengan 1. Ya. Baik, kita lanjutkan di... Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah cukup jelas? Jadi kalau masih bisa kita sederhanakan bentuknya, kita sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa, maka kita harus menggunakan kalkulator dan menabelkannya. Sekarang kalau kita punya limit X menuju 0 dari X kuadrat dikurangi cos X per 10.000. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada kendala apa-apa ya, jadi bisa kita substitusikan langsung, maka ini sama dengan 1 per 10.000. Ya. Karena ini X kuadratnya jadi 0, cos 0 1, jadi min 1 per 10.000. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar berikut ya. Jadi bentuknya itu bisa langsung gambar fungsinya, bisa juga bentuk fungsinya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita punya fungsi yang begini. Ini set, lalu ini bolong. Lalu ini set, bolong lagi. Lalu di sini ada nilai fungsinya. Terus di sini turun. Gitu. Ini gini.
Ini titik, di sini ada fungsinya. Jadi kalau bolong itu bukan nilai fungsinya ya. Yang nilai fungsinya itu yang ada isinya itu. Ini -3, ini -3, lalu di situ ada -4, -1, sorry, -1, ini -1, lalu di sini ini sumbunya, sumbu Y, sumbu X. Kemudian ini titik 2 ya. Ini titik 2. Nah, kalau kita lihat ini fx-nya ya, fx-nya ini yang digambarkan ini. Kalau kita lihat limit x menuju -3 dari fx ada atau tidak ya? Ada berapa nilainya? Jadi menuju -3 ya, dari kiri itu ini, dari kanan tuh ini. Ini nilainya katakanlah ini 2 ya. Ini 2. Nah, limit x menuju -3 itu dari kiri maupun dari kanan sama ya nilainya, yaitu 2. Maka ini hasilnya 2. Tapi f-3-nya ini sama dengan ini berapa? 1 ya, katakanlah ini 1. F-3-nya 1. Jadi limit fungsinya tidak sama dengan nilai fungsinya ya. Nanti di belakang kita katakan ini tidak kontinu di x-3. Benar-benar tidak kontinu kan kalau kita lihat fungsinya itu ini jalan set sampai sini dia loncat truk terus loncat lagi kembali ke sini. Di sini juga sama. Kalau kita lihat limit x menuju -1 ada atau tidak ada? Fx kalau dari kiri itu nilainya katakanlah ini 3 ya. Ini 3. Yang ini adalah 4. Limit x menuju -1 dari kiri, fx itu berapa? Dari kiri menuju -1 itu nilainya ini kan? Yaitu 3. Tapi limit x menuju -1 kalau dari kanan menuju -1 itu nilainya adalah yang ini. Ke sini kan fungsinya. Yaitu 4. Kesimpulannya karena limit kiri sama dan limit kanan berbeda, maka kesimpulannya limit x menuju -1 dari fx itu tak ada ya. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Gitu. Apakah jelas? Jelas ya, dari gambar harus bisa membaca gambar ya. Itu kalau menuju -3, menuju -1, lalu yang berikutnya limit x menuju 2 dari kiri maupun dari kanan, ini ada atau tidak? Kalau dari kiri kita lihat ini nilai fungsinya ini ya. Kalau kita lihat ini dia berosilasi terus, nggak jelas ya. Jadi dari kirinya kita tidak tahu, dari kiri fx-nya tidak tahu, tidak bisa diprediksi karena fungsinya itu terus berosilasi, tidak jelas ya, tidak pernah berhenti. Walaupun nilai fungsinya adalah ini. Nilai fungsinya adalah sama dengan katakanlah ini 2 tadi, ini boleh 2 juga ya. Jadi limit x menuju 2 dari kiri itu tidak tahu. Kemudian limit x menuju 2 dari kanan, fx itu sama dengan 2 juga ya. Ini nilainya 2. Dan fungsi dari 2
juga sama dengan 2 ya. Kalau kita lihat. Ini fungsinya nih karena ini ditebalkan. Jadi kita punya limit x menuju 2 dari fx ini tak ada ya. Karena limit kirinya kita tidak tahu berapa, dari kanannya sama dengan 2. Jelas limit kiri dengan limit kanan tidak sama ya, karena kita tidak tahu yang dari kirinya. Sehingga limit x menuju 2 fx tak ada. Tapi nilai fungsinya sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat ini, yang di sini ini tidak kontinu, karena set, loncat lagi, dia tidak kontinu, tapi limitnya ada. Ya. Nilai fungsinya pun ada, yaitu ini. Yang di sini, limit kirinya ke sini, tapi dari kanannya dia loncat ke sini ya, ke sini, dari kanannya di sini. Jadi limitnya tidak ada juga untuk x menuju min 1. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, tapi nilai fungsinya ada yaitu 4. Yang di sini itu limit x menuju 2 dari kiri itu tak jelas. Kemudian dari kanannya sama dengan 2, nilai fungsinya sama dengan 2. Maka limit x menuju 2 dari fx juga tidak ada. Walaupun nilai fungsinya ada ya. Jadi ini tidak kontinu, di sini tidak kontinu, di sini tidak kontinu. Di sini tidak kontinunya loncat. Ini kalau digantikan nilai fungsinya bukan di sini tapi di sini. Jadi kalau kita definisikan f-3-nya bukan 1 tapi 2, maka dia berubah jadi kontinu ya. Maka bisa kita katakan ini adalah discontinue yang removable. Jadi bisa kita buang ya diskontinuitasnya. Apa itu discontinue yang removable? Itu yang bisa dibuang. Itu kalau kita definisikan fungsinya di titik tersebut, maka fungsinya menjadi continue. Ya. Kalau yang ini tidak removable karena limitnya saja tidak ada ya, dari kiri beda dengan dari kanan. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan fungsi di titik ini sehingga si fungsinya menjadi continue di titik x sama dengan min 1. Jadi ini removable, discontinuity-nya removable discontinuity ya. Yang ini bukan, yang ini juga bukan ya, karena limitnya tidak ada. Jadi removable discontinuity itu hanya terjadi kalau dia discontinue loncat, tapi loncatnya limit kiri sama limit kanannya sama ya. Jadi hanya kita cukup mendefinisikan fungsinya sehingga fungsi tersebut menjadi continue. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita coba beberapa soalnya ya. Apakah cukup jelas? Jelas ya bahwa bisa kita cari dengan menguraikan. Kalau tidak bisa diuraikan, terpaksa harus pakai tabel atau digambar. Mana yang lebih mudah ya? Digambar kan kelihatan ya. Nah, kalau fungsinya munculnya dalam bentuk gambar, juga bisa kita lihat discontinuity-nya di mana saja. Nah, selanjutnya kita coba beberapa soal. Limit T menuju min 1 dari 1 min 2T. Jadi variabelnya bisa apa saja ya, bisa X, bisa T, bisa apa aja. Ini sama dengan berapa ya? Kalau ini kan tidak ada titik yang mengganggu ya. Jadi bisa kita masukkan langsung, ini menjadi plus 2 ya, jadi 3. Sekarang kalau limit
T menuju min 1 dari T kuadrat min X kuadrat. T kuadrat min X kuadrat. Di sini X-nya bukan variabel ya, variabelnya T. Maka ini sama dengan, ini diganti jadi 1 min X kuadrat ya, tetap. Kemudian ada limit T menuju min 7. Ini soal nomor 1, soal nomor 6 ya. Ini soal di problem set 1.1, ini nomor 1. Sorry, nomor 2 ya. Ini nomor 2, ini nomor 6. Sekarang nomor 8, coba. Limit T menuju min 7, T kuadrat plus 4T min 21 per T plus 7. Nah, kalau kita lihat ini ada yang rusak ya, kalau T sama dengan min 7. Maka penyebutnya jadi 0. Maka tidak bisa kita substitusikan begitu saja. Ini harus kita uraikan. Ini kalau diuraikan jadi berapa ya? Limit T menuju min 7. Yang ini uraiannya jadi apa? Coba Anda uraikan. Jadi ini Bu, T tambah 7. T tambah 7 kali Kurang 3. T kuadrat. Betul nggak coba? T kuadrat, ini min 3 plus 7, jadi 4T, min 21. Iya, T plus 7, maka ini bisa saya coret, maka ini tinggal min 7 min 3, jadi min 10. Ya. Sekarang limit nomor 14 ya. Limit T menuju 7, T menuju 7 dari kanan ya. Akar T min 7 pangkat 3 per T kurang 7. Kenapa ini harus dari kanan? Karena yang di bawah tanda akar harus positif kan ya. Kalau T-nya menuju 7 dari kiri, maka yang ini menjadi negatif kan. Negatif dipangkatkan 3, dia tetap negatif. Akar dari negatif itu tidak ada di bilangan real. Adanya di bilangan kompleks. Sedangkan kita, daerah jajahan kita hanya bilangan real saja ya. Jadi T menuju 7-nya dari kanan, supaya akarnya ini ada. Jadi kalau dilihat, ini adalah limit T menuju 7 dari kanan. Ini T min 7 pangkat 3/2 kan ya, dibagi T kurang 7. Maka ini kalau dicoret menjadi T min 7 pangkat berapa? Setengah ya. Maka ini menjadi sama dengan berapa ini? 0 ya. Ini sama dengan T min 7 pangkat setengah. Maka ini sama dengan 0 ya. Nomor 14, kemudian 17 ya. Limit H menuju 0, 2 plus H kuadrat dikurang 4 per H. Nah ini kalau kita lihat,
Tidak bisa kita substitusi langsung karena yang bawahnya jadi 0 kan ya. Maka ini harus dihitung dulu. Limit H menuju 0. Ini harus kita buka dulu. 4 plus 2H plus H kuadrat min 4 per H. Maka ini hilang. Maka ini sama dengan limit H menuju 0 dari H 2 plus H dibagi H, maka ini boleh saya coret, ini kan sama dengan 2. Ya. Selanjutnya kita coba lagi soal nomor, tadi nomor berapa ya? 17 ya. Sekarang kita lihat. Nah, ya sekarang yang gambar ya. Kita lihat yang gambar. Ini gambarnya. Ini. Ini turun. Terus ini naik. Ini suhu X-nya. Di sini bolong. Di sini ada nilainya. Ini 1. Sebentar ya, ini ada nilainya. Ini 1. Ini 2. Lalu di sini ada bolong. Ini 3. Lalu dia turun. Di sini ada nilainya. Ini bolong. Yang ini 2,5 ya ini. Yang ini 1,5. Nah, sekarang ditanya limit X menuju min 3 dari fx. Oh, ini min 3. Min 3. Ini min 1. Ini 0. Kemudian yang ini 1. Ini. Kalau kita lihat limit X menuju min 3 dari fx, ada atau tidak? Menuju min 3 ya, jadi yang ini. Berapa? Limit X menuju min 3 dari fx berapa? 2, Ibu. Iya, betul. Ini ada yaitu 2. Lalu f min 3-nya berapa? Ini ada isinya ya, yang atasnya bolong. F min 3-nya berapa? Ya. Berapa nilai fungsi di titik X sama dengan min 3? Ya, F min 3-nya berapa? F min 3-nya berapa? Ayo. Ini kan? Yang 1, ada Bu. isinya 1. Ya. Min 1.
1 ya, 1. C F-1 sekarang. F-1 ada nggak? 3, Bu. Tidak ada ya, ini bolong-bolong. Ini Oh. juga, ya. Jadi ini nggak ada. D, limit X menuju min 1, limit X menuju min 1 dari Fx. Itu dari sini maupun dari kanan sama aja ya. Ini hasilnya akan 3. Bukan nilai fungsinya itu ya, karena bolong. Itu D, kemudian E, F1. E, F1. F1 itu yang ini kan? Yang ini itu berapa? Antara 2 dengan 3 ya, 2,5. Kemudian F limit X menuju 1 dari Fx. Limit X menuju 1 dari Fx. Ada atau tidak ada? Kalau dari kiri dia ke sini kan ya. Sementara kalau dari kanan dia ke sini. Sehingga limit kiri tidak sama dengan limit kanan, jadi ini tak ada. Tapi kalau dari X menuju 1 dari kiri, kalau menuju 1 tapi menuju satunya dari kiri, yaitu yang ini. Ini nilainya adalah yang ini tadi 2,5 ya. 2,5 H limit X menuju 1 dari kanan. Ini berapa? Itu yang ini, yaitu 1,5. Kalau dari kanan ya. Dan karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx-nya di X menuju 1 tidak ada. Ya. Sedangkan, ini udah ya. H itu limit X menuju 1, limit X menuju 1. Sudah ya. Dari kanan, ini dari limit X menuju min 1 dari kanan. I limit X menuju min 1 tapi dari kanan. Menuju min 1 tapi dari kanan ini sama saja ya, nilainya 3. Tetap 3. Sudah? Ya, Bu. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada ini boleh saya hapus ya. Saya hapus lagi. Ini Anda tetap bisa lihat nonton rekamannya kan ya? Bisa ya? Nah, soalnya kalau tahun-tahun yang lalu itu sempat tidak bisa dilihat tuh ininya rekamannya. Karena saya nggak bisa merekam, jadi harus dari sananya direkam ya. Bagus kalau sekarang sudah bisa dilihat rekamannya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang nomor 31. Nah, nanti Anda latihan sendiri ya. Soal-soal yang belum dibahas dikerjakan. Yang di PR itu
dikerjakan juga. Jadi ini kita punya ini min 4, min 3. Di sini. Nah, itu. Ini 2 ya. Ini titik 2. Kemudian 4 ya. 3, 4. Ini 4. Di sini ini bolong. Ini. Terus 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, menuju gini. Lalu di sini ini 4. Nah, untuk fungsinya begini. A, fungsi min 3 berapa? Berapa? Fungsi min 3? 2 Ibu. 2. Iya. 2 Ibu. B, fungsi 3 sekarang. Ini 3-nya. Ini dia menuju tak hingga, di sini ini menuju min tak hingga. Jadi fungsi 3-nya tak ada ya? Tidak ada Ibu. Tidak ada Bu. Ya. C limit X menuju min 3 dari kiri Fx. Menuju min 3 tapi dari kiri Fx. Fungsinya tadi ini kan, set, terus loncat ke sini. Limit X menuju 3 dari kiri, Dari kiri berapa? 4 tuh kalau dari kanan ya. Kalau dari kanan kan ini. Kalau dari kiri kan ini. Berapa? Limit X menuju min 3 dari kiri. 2. 2. Ya. D. Baru dari kanan nih ya. Limit X menuju min 3 dari kanan. 4. Nah, ini baru 4 ya. Iya Ini Bu. yang itu ini. Lalu E, limit X menuju min 3 Fx. Limit X menuju min 3 Fx. Tidak ada ya, karena dari kiri sama dari kanannya beda kan? Ini tidak sama, maka ini tak ada. Tak ada. Kan dia ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan ya. F limit X menuju 3 dari kanan. Limit X menuju 3 dari kanan Fx. Dari kanan tuh menuju 3 tuh yang ini ya. Dia menuju tak hingga, besar sekali. Dari kiri pun menuju min tak hingga ya. Kalau ini tak hingga ya. Sedangkan limit X menuju 3 dari kiri Fx, kalau kita lihat ini menuju min tak hingga ya. Tak hingga ya. Ya.
Jadi kalau dari kiri dia menuju min tak hingga, kalau dari kanan dia menuju tak hingga ya, Tak hingga. membesar tanpa batas, kalau dari kiri dia mengecil tanpa batas. Itu. Kemudian ini. Kita punya limit sketch the graph dulu ya. Ini sekarang kita nomor ini dulu. Nomor 33 dulu. Gambar grafik fx itu sama dengan min x jika x lebih kecil 0, sama dengan x jika x berada antara 0 dan 1, dan sama dengan 1 plus x jika x lebih besar sama dengan 1. Nah, coba digambar dulu grafiknya. Nanti dilihat sama tidak dengan yang kita kerjakan bersama. Anda coba dulu. Kalau digambar, kalau x lebih kecil 0, dia fx sama dengan min x. Berarti kan ini ya. Kalau x lebih antara 0 dan 1, dia ini. Ini kalau ini 1. Terus di situnya putus ya. Ini. Terus antara untuk x lebih besar sama dengan 1, dia 1 plus x. Kalau x-nya 1, dia hasilnya 2 ya. Ini 2. Kalau x-nya 2, 3. Jadi hasilnya ini gini, terus putus ya di situ. Ini salah ya. Ini ya. 1 plus x. Ini terus ke atas. Ini satunya di sini ya nilainya. Di sini ini. Jadi kalau digambar, diminta untuk A limit x menuju 0. A limit x menuju 0 fx. Berapa ya? Limit x menuju 0 fx dari kiri itu ke sini, dari kanan tuh di sini. Jadi berapa limit x menuju 0-nya? Ya. Limit x menuju 0 fx berapa?
Ya. Ayo, limit X menuju 0-nya berapa? Ya. 1, Ibu. Hah? Limit X menuju 0-nya ini ya. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Salah kalau 1. Limit X menuju 0. 0, Ibu. Oh, 0 dong, ini kan 0. Iya. B, limit X menuju 1. B, limit X menuju 1, fx. Ada atau tidak ada? Kalau dari kiri ini ya. Kalau dari kanan yang ini kan. Limit X menuju 1 dari kiri itu adalah 1. Ini 1 ya. Ini 2. Limit X dari kiri, limit X menuju 1 dari kiri itu 1. Sedangkan limit X menuju 1 dari kanan adalah 2 ya. Karena limit X menuju 1 dari kiri tidak sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, maka ini tak ada ya. Karena ini limit X menuju 1 dari kiri itu adalah 1, sedangkan limit X menuju 1 dari kanan ini adalah 2. Karena berbeda, maka limitnya tidak ada ya. C, F1. C, F1-nya berapa? F1-nya yang dibulatkan ini ya, karena X lebih besar sama dengan 1, ini fungsinya 1 plus X. Jadi yang ini dibulatkan, yang ininya lubang. Ini 1 plus X jadi 2 ya nilainya. Kemudian D, sudah ya, limit X menuju 1 dari kanan itu 2, limit X menuju 1 dari kirinya 1. Sehingga limit fx-nya tidak ada. Baik, apakah cukup jelas? Sekarang coba limit X menuju 1, harga mutlak X kurangi 1 per X kurang 1. Nah, coba Anda hitung dulu. Nanti kita bandingkan dengan kalau kita kerjakan bersama. Itu soal nomor berapa ya? Nomor 43A. Soal nomor 43A. Bagaimana itu? Ya? Ada atau tidak ya? Kita lihat dulu limit X menuju 1 dari kiri, harga mutlak X kurang 1 dibagi X kurang 1. Kan kita lihat definisi ini apa? Ini kan sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan min X jika X lebih kecil.
Artinya harga mutlak X min 1 juga sama dengan X min 1 jika X min 1 lebih besar 0 atau X lebih besar 1 kan? Dan dia sama dengan min X kurang 1 jika X kurang 1 lebih kecil 0 atau X lebih kecil dari 1. Ya. Nih. Jadi kalau X menuju satunya dari kiri, artinya X lebih kecil 1 kan? Kalau dari kiri. Jadi kalau X menuju satunya dari kiri, berarti dia lebih kecil dari 1, berarti masuknya ke sini. Ini sama dengan min X kurangi 1 per X kurang 1. Maka ini sama dengan min 1. Sedangkan kalau dari kanan, limit X menuju 1 dari X kurangi 1 per X kurang 1 sama dengan menuju 1 dari kanan, itu berarti masuknya ke yang ini kan. Ini sama dengan X kurangi 1 per X kurang 1 sama dengan 1. Nah, dari kirinya min 1, dari kanannya 1. Berarti yang ini tak ada. Ya. Jadi limit X menuju 1 dari mutlak X min 1 per X min 1 itu tidak ada. Mengapa? Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Nah, selanjutnya kita coba ini nggak usah ya. Limit teorema limit saja. Kita lanjutkan ke sifat-sifat dari limit ya. Itu kalau saya kalikan limit dari konstan itu konstan. Kalau saya kalikan skalar, limit K kali Fx itu K kali limit Fx. Kalau saya jumlahkan, limit dari jumlah itu jumlah dari limit, saya kurangkan sama, saya kalikan juga sama. Saya bagi pun sama, jadi limit Fx dibagi Gx itu limit Fx dibagi limit Gx, tapi limit Gx-nya tidak boleh 0 ya, jadi penyebutnya tidak boleh 0. Lalu limit X menuju C dari Fx pangkat N, itu ya limit X menuju C dari Fx dipangkatkan N, kemudian di akar juga sama. Ya. Jadi contohnya kalau kita punya limit X menuju 3 dari 2X pangkat 4, itu 2-nya boleh keluar ya, ini sama dengan 2 limit X menuju 3 dari X pangkat 4, maka ini sama dengan, karena tidak ada gangguan, bisa kita substitusi langsung, 3 pangkat 4 yaitu 81 kali 2 jadi 162. Ya. Terus kalau ada limit X menuju 4 dari 3X kuadrat min 2X. Nah, ini dikurangi sama saja ya. Ini 3 kali limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurangi
2 limit X menuju 4 dari X. Ya, jadi ini dikeluarkan 3-nya, kemudian dikurang limit dari pengurangan itu sama dengan pengurangan dari limit, kemudian ini dikeluarkan 2-nya. Maka ini sama dengan 3 kali, ini 4 kuadrat itu 16, dikurangi 2 kali 4. Maka ini sama dengan 48 dikurangi 8, 40 ya. Terus kalau ada limit X menuju 4, akar X kuadrat plus 9 per X, maka ini sama dengan akar dari limit X menuju 4, X kuadrat plus 9, itu dibagi limit X menuju 4 dari X. Jadi ini limit dari pembagian sama dengan pembagian dari limit, tapi yang atasnya limit dari akar itu akar dari limit ya. Tapi karena tidak ada masalah semuanya, jadi kita bisa langsung substitusi saja. Ini sama dengan akar 25 dibagi 4. Maka ini sama dengan 5/4. Nggak ada masalah ya, ini saya rasa mudah. Nah, kalau diketahui sekarang limit X menuju 3, limit X menuju 3 dari fx sama dengan apapun juga f-nya ya. Limit X menuju 3 fx itu diketahui sama dengan 4. Dan limit X menuju 3 dari Gx sama dengan 8. Apapun fx dan gx-nya. Kita diminta untuk menentukan limit X menuju 3 dari f kuadrat X dikalikan akar pangkat 3 Gx. Maka ini sama dengan, kita pakai aturan limit tadi, bahwa limit hasil kali sama dengan hasil kali limit. Maka kita dapat ini adalah limit X menuju 3 dari f kuadrat X dikalikan limit X menuju 3 dari akar pangkat 3 Gx. Maka ini sama dengan, kalau diteruskan, ini sama dengan limit X menuju 3 dari fx ini dikuadratkan dikalikan limit X menuju 3 dari Gx di akar pangkat 3. Maka ini sama dengan, itu kita sudah tahu limit fx-nya adalah menuju 3 adalah 4. Ini 4 kuadrat dikalikan akar pangkat 3 dari 8. Maka ini sama dengan 16 kali 2, 32. Ya. Sudah? Jelas semua ya? Tidak ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau hasil tambah, kurang, kali, bagi, perkalian konstan, sudah sifat-sifat dari limitnya sudah ada. Maka untuk polinom itu kan kombinasi dari seperti itu ya, hal-hal seperti itu.
maka bisa kita hitung. Contohnya, kita mau menghitung limit X menuju 2 dari 7X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 dikurang 13X tambah 6 dibagi 3X kuadrat min 6X min 8. Nah, ini kalau kita lihat dulu penyebutnya ya. Ini kalau disubstitusi 2, 4 kali 3, 12 dikurang 12 min 8. Jadi tidak 0 penyebutnya. Jadi bisa kita substitusi langsung menjadi 7 kali 2 pangkat 5 dikurang 10 kali 2 pangkat 4 dikurang 2 kali 13 itu 26 ditambah 6 dibagi 2 kali 2, 4 kali 3, 12 dikurang 12 min 8. Maka ini sama dengan 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 2, 32 ya. 7 kali 32 dikurang 2 kali 2, 4, 16 jadi 160 min 20 dibagi min 8. Ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan min 11/2. Selanjutnya, kalau kita punya limit, kita diminta untuk menghitung limit X menuju 1 dari X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 7 per X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bawahnya kita cek dulu ya. Hati-hati ya. Ini 1 dikurang 2 ditambah 1, 0 kan? Berarti tidak bisa kita substitusikan langsung, maka harus kita uraikan dulu. Ini X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 3X plus 7. Itu berapa? Kalau diuraikan. Ya. Ini kalau kita uraikan, X pangkat 3 tambah 3X tambah 7, tidak bisa ya. Ini menjadi X min 1 kuadrat. Nah, karena tidak bisa kita uraikan lagi, X pangkat 3 tambah 3X plus 7-nya, maka ini limitnya tidak ada ya. Ini sama dengan tak hingga. Atau dengan kata lain, limit tak ada. Ya. Jadi dibagi 0 itu menjadi besar sekali, tak hingga. Jadi limit yang tak hingga itu kita katakan juga tidak ada ya. Jadi limit itu tidak ada kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan atau limitnya sama dengan tak hingga atau min tak hingga ya. Itu sama saja kita katakan tidak ada. Nah, kita meningkat kepada suatu teorema. Jadi ada jika fx sama dengan gx ya. Untuk semua x pada suatu interval terbuka yang
memuat C kecuali kemungkinan pada X sama dengan C sendiri. Ya. Jika limit X menuju C, X ada, maka limit X menuju C, Fx ini juga ada. Dan limit X menuju C Fx itu sama dengan limit X menuju C Gx. Ya. Jadi kalau digambar itu Fx itu sama dengan Gx ya, kecuali pada suatu titik X sama dengan C. Jadi ini X sama dengan C. Jadi ada F maupun G, tapi si F-nya itu nilainya di sini katakanlah ini bolong. Kemudian ini nilai Fx-nya. Ini F-nya. Tapi G-nya misalnya bedanya, si G-nya mungkin di sini ya. Di sini G-nya. Jadi si F dengan G itu sama semua, kecuali di titik X. Jadi si F di titik X sama dengan C nilainya ini, si G di titik X sama dengan C nilainya ini. Maka kalau limit F-nya ada, ini kan limit F-nya tetap ada ya, ataupun G-nya tetap ada. Maka limit G-nya juga ada ya, dan limitnya itu sama. Limitnya toh sama dengan ini, titik yang bolong ini kan, walaupun nilai F dan G-nya berbeda. Itu tadi yang removable discontinuity tadi ya. Itu masuk akal ya, tidak ada masalah. Sekarang kalau kita coba soal berikut. Kita diminta untuk menghitung limit X menuju 1 dari X min 1 per akar X dikurangi 1. Ya. Nah ini kan kalau disubstitusikan langsung, penyebutnya jadi 0 ya. Jadi ini tidak bisa kita substitusikan langsung. Jadi harus kita ubah dulu. X kurang 1 itu kan bisa saya tulis sebagai akar X dikurang 1 kali akar X ditambah 1. Gini kan? A kurang B kali A plus B kan A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi ini bisa saya tulis gitu. Ini akar X kurang 1. Maka ini bisa saya coret. Maka ini tinggal saya substitusikan menjadi ini 2. Kemudian limit X menuju 2 dari X kuadrat plus 3X kurang 10 dibagi X kuadrat plus X
Ini kalau yang bawah saya substitusikan jadi 4 tambah 2, 6 kurang 6, 0 ya. Jadi tidak bisa disubstitusikan langsung karena penyebutnya jadi 0. Maka ini harus saya uraikan dulu. Ini kalau diuraikan menjadi apa? X min 2 kali X plus 5 ya. Betul nggak? Ini kan X kuadrat plus 5X min 2X jadi plus 3X min 10, betul. Yang bawah itu X min 2 kali X plus 3. X plus 3. Ini X kuadrat plus 3X min 2X, jadi ini min 6, betul ya. Ini saya coret, maka saya punya ini menjadi 2 tambah 5, 7. Ini 2 tambah 3, 5. Jadi 7/5. Nah, sekarang ada teorema squeeze theorem ya. Jadi squeeze theorem. Ini gimana? Jadi ada F, G, dan H itu fungsi memenuhi Fx lebih kecil, Gx lebih kecil, Hx. Untuk semua X kecuali kemungkinan pada X sama dengan C. Seperti yang tadi ya. Jadi hanya pada satu titik aja tidak berlakunya. Jika limit X menuju C, Fx sama dengan Hx, Jadi ini benar-benar squeeze ya, dijepit di tengah-tengah. Jadi ada F, G, dan H, di mana memenuhi Fx itu lebih kecil sama dengan Gx, lebih kecil sama dengan Hx. Untuk semua X kecuali kemungkinan pada satu titik aja, X sama dengan C. Nah, tapi kalau limit X menuju C, Fx sama dengan limit X menuju C dari Hx, maka limit sama dengan L lah ya, katakanlah. Ini sama dengan L. Kecuali kemungkinan tadi. Jika limit X menuju C Fx sama dengan limit X menuju C Hx sama dengan L, maka yang kejepit di tengah-tengah itu juga harus begitu ya. Limit X menuju C Gx-nya harus sama dengan L juga. Masuk akal ya? Jadi ada tiga fungsi, di mana satu fungsi itu berada di tengah-tengah untuk semua X, kecuali yang loncat-loncat pada satu titik saja. Maka limitnya, limit X menuju C, Fx sama, jika limit X menuju C, Fx sama dengan limit X menuju C, Hx sama nilainya sama dengan L, maka yang kejepit di tengah-tengah itu juga limitnya sama dengan L. Ya. Contohnya kita punya ini, 1 min X kuadrat per 6 lebih kecil sama dengan sin X per X lebih kecil sama dengan 1. Untuk semua X yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau X sama dengan 0 kan ini nilainya 1, ini juga nilainya 1 ya. Nah, si sin X per X-nya tidak terdefinisi, jadi dia tetap berada di antara, sin X per X itu berada antara ini dan ini, antara 1 min X kuadrat per 6 sama 1,
untuk semua X kecuali di X tidak sama kecuali di X sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa ini kalau dilimitkan X menuju 0, ini akan sama dengan 1, yang ini sama dengan 1. Maka yang ini juga harus sama dengan 1 ya limitnya. Dan itu kita udah lihat tabelnya juga, memang limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Ya. Nah, kita coba lihat beberapa soal. Ini 1.3 nomor. Ini kok ada yang masuknya siang-siang begini? Itu nanti nggak dapat apa-apa dong, udah mau selesai kuliahnya juga. Kenapa masuknya siang sekali? Itu Anda tanggung jawab sendiri ya. Harus belajar sendiri kalau masuknya terlambat. Dan ini terekam kan, jadi nanti akan diketahui siapa masuknya jam berapa. Tambah 7X ditambah 10 dibagi X tambah 2. Nah, karena ini tidak mengganggu penyebut, maka bisa kita substitusi langsung. Ini menjadi 4 ditambah 14 tambah 10 dibagi 4 ya. Maka ini sama dengan 28/4, 7. Kemudian, itu tadi nomor berapa? 18 ya. Sekarang 24. Limit W menuju min 2 dari W plus 2 dikalikan W kuadrat min W min 6 dibagi W kuadrat plus 4W plus 4. Ini juga tidak masalah ya, jadi tinggal disubstitusikan. Sebentar ya, W-nya menuju min 2. Ini 4 tambah 4, 8, ini min 8. Ini menuju 0 ya. Ini masalah. Jadi ini harus kita uraikan dulu ya. W menuju min 2, ini W plus 2 kali W kuadrat min W min 6. Yang ini berapa? Kalau diuraikan, W ditambah 2 kuadrat ya. Ini sama dengan, ini bisa saya coret. Ini limit W menuju min 2. Yang ini saya uraikan dulu. W kuadrat min W min 6. W kuadrat min W min 6 tuh kalau diuraikan jadi berapa? Ini kan 1 plus minus akar W kuadrat tambah 24/2. Maka ini hasilnya 1 ditambah 5, 6 bagi 2, 3, 1 min 5, min 4 bagi 2, min 2. Jadi X min 3 kali X plus 2 ya. Jadi ini kalau diuraikan, W min 3 kali W plus 2 dibagi W plus 2. Ini saya coret, ini sama dengan min 2 min 3, jadi min 5. Tidak ada masalah ya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya kembali dulu ke kelas ya.
Ya, apakah ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya Ibu, mungkin saya Ibu. Ya, silahkan. Ya Ibu, sebelumnya selamat pagi. Dan di sini saya mau sedikit Iya, meminta maaf Bu. Rista ya, Rista ya. Iya Ibu. Ya, ya Rista. Ibu mohon maaf sebelumnya Bu. Di sini dari awal Ibu mengajar Bu, banyak yang saya kurang paham Ibu. Karena mungkin menurut saya Ibu mengajarnya terlalu cepat Ibu. Jadi kami kurang paham Ibu, sedikit bingung dengan materi yang Ibu berikan. Ini dimulai dari yang pertama itu cara menentukan bagian kiri dan kanan dari fungsi Bu. Maksudnya kan tadi Ibu mengajarnya itu di sebelah kanan fungsi X itu sebelah kiri itu 1, sebelah kanan itu ada yang 1,25, 1,1, 1,01, 1,001 itu caranya maksudnya kami kurang mengerti Bu. Jadi Yang tabel ya, iya, yang tabel ya. menentukannya bagaimana. Terus Karena pada cara menentukan grafiknya juga kami kurang paham Ibu. menggambar grafik maksudnya. Cara menentukan yang jika X sama dengan kurang dari 0, terus masukannya di grafiknya itu bagaimana Bu? Oh, menggambar. Nah, gini, lain kali kalau tidak mengerti dipotong, ditanya. Kan tiap kali saya tanya apakah ada pertanyaan, nah diam aja. Kalau diam saja saya anggap sudah ngerti. Nah, lain kali sebelum saya tanya dipotong kalau nggak ngerti. Jadi jangan terlewat jauh baru bilang tidak mengerti. Nanti ngulangnya lagi gimana ini? Ya. Nah, coba diperhatikan lagi apa namanya? Ininya apa itu? Kuliahnya kan bisa ditonton lagi kan ya? Direkam ya. Nah, coba dilihat lagi. Kalau gambar grafik itu ini tapi waktunya udah habis ya. Nanti kalau saya jelaskan lagi, Anda telat di kuliah. Ada kuliah berikutnya nggak? Ada Bu. Ah, ya. Ya, nanti mungkin coba Anda dengarkan dulu, Rista. Rista coba dengarkan dulu dengan teman-temannya yang tidak jelas tadi. Juga tanya kepada teman-temannya yang sudah bisa menjawab tadi, rasanya sudah mengerti harusnya ya. Jadi Anda dengarkan dulu rekaman videonya. Kalau tetap tidak mengerti, coba tanyakan diskusi dengan teman-temannya yang sudah mengerti. Nah, kalau masih belum jelas juga, nanti minggu depan diulang bagian-bagian yang tidak mengerti itu. Saya harap setelah didengarkan lagi dan diskusi dengan teman-teman yang lain, Anda mengerti. Tapi selanjutnya, baik di kelas saya ataupun di kelas Bu Dewi, kalau Anda tidak mengerti, dipotong aja langsung. Ibu itu dari mana gambarnya? Jangan ditunda sampai akhir kuliah. Nanti sudah terlambat untuk kembali lagi. Ya, nanti ke depan kalau tidak mengerti langsung dipotong saja. Tidak usah juga menunggu saya tanya, sudah mengerti semua atau belum gitu. Anda langsung saja dipotong ya. Bu, apakah boleh bertanya? Yang ini saya kurang mengerti. Nah, langsung saya ulang lagi. Gitu. Begitu Rista, dicoba dulu ya. Nanti kalau belum bisa juga, minggu depan kita ulang lagi. Baik Bu. Beberapa bagian-bagian yang kurang mengerti tadi ya. Ya, kembali. Apakah ada pertanyaan lain atau komentar lain? Ya, semua udah? Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari Senin depan. Hari Rabu Anda ketemu dengan Ibu Dewi.
ya. Iya, Bu. Sampai ketemu. Recording stopped. Selamat siang Ibu. Selamat Selamat siang. siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bu. Thank you banyak, Nona. Thank you. Sari Le. Safri. Suara sadap tangak, Kang.